Fuji dan Aisar Khalid semakin ramai diperbincangkan. Keduanya dijodoh-jodohkan oleh netizen yang berbakti. Sayangnya, di tengah-tengah euforia netizen yang budiman, Aisar mendadak berubah sikap. Dia mulai berhati-hati menyebut nama Fuji. Meski begitu, keduanya tampak memberikan kode-kode yang berhasil membuat netizen yang berbakti gemas. Seperti saat Fuji siaran langsung, dia beberapa kali menyebut kalimat motivasi. Menariknya, di hari yang sama Aisar juga menyebut kalimat-kalimat yang disampaikan Fuji sebelumnya. Tidak hanya itu, netizen yang budiman tambah gemas saat keduanya kompak memiliki sebutan baru untuk para fansnya. Hal ini pun membuat banyak netizen yang budiman merasa bahwa keduanya saling lempar kode satu sama lain. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kemarin waktu Torik sama jadian sama si Fuji, kalian sanjung-sanjung lah si Torik ya kan, kalian puji-puji dia, kalian posting-posting lah videonya begini segala macam ya kan. Begitu nggak jadi si Torik sama si Fuji, habis Torik kalian hujat-hujat, sekarang dia Fuji dekat sama Kaisar, kalian banding-bandingkan Kaisar sama si Torik, kalian puji-puji lah si Kaisar tadi ya kan, pengen posting lah videonya ya kan. Jadi nanti kalau misalnya Kaisar putus sama Fuji, sama si Fuji nggak jadi sama si Fuji, kalian gitu juga lah ya kan, kalian hujat-hujat juga lah si Kaisar ya kan, sama nasibnya macam kayak si Torik. Ini gimana nih guys, baru aja 2 hari gue mau turun dari kapal, ada undangan lagi naik kapal Aisar sama Fuji. Kan kemarin kakaknya si Aisar tuh minta dibikinin rendang mama Fuji, ya kan? Di komen sama si Fuji sama mamanya kayak gini, ini apa ini? Ini marketing doang atau memang tanda-tanda kalau emang kapal udah mau berlayar guys? Mari kita pantau ya, CCTV banyak, satu Indonesia cuy. Ayolah Fuji, Aisar, bikin kita bahagia dikit lah. Kita udah shock banget ini. Gak dengar kemarin 271 triliun tersangka koruptor yang merugikan negara. Cuman dihukum 6,5 tahun dan 1 miliar aja. Tolong dong bahagiakan kami dengan berita kalian. Tolong dong ditunggu. Geng, ya ampun geng ya. Seharian gue kagak buka TikTok dari kemarin. Sekarang baru buka TikTok. Isinya pokoknya makin hita. Pokoknya intinya gini, pasti kita doakan yang terbaik. Karena gak mungkin semama Fuji itu ya selalu ngeposting ke reviewan si Kaisar di bulan-bulan di akunnya yang hitam PG, udah gitu terus pokoknya ibunya Aisar juga kalau pada saat mama pergi live dia masuk tuh, kayaknya benar-benar maunya Aisar, benar gitu. Udah gitu lagi terusnya si Aisar sama Fuji ya, walaupun dia nggak kayak berdua-duaan tampil tampilan begitu bareng ya, tapi bakalan mereka sedang nasa kuasa untuk teleponan lah pastinya ya, entah 24 jam akan mereka mesua baru beli kerama, baru kita doakan. Jadi gitu terus lagi Kabela tuh yang kemarin habis like masih Fuji bareng ya, gitu dia bilang katanya ya power of Fuji, bener ya Fuji itu bener-bener anak baik bawa berkah. Nah cuman ke orang-orang yang udah ngerasain bentuknya dia kayak kita aja nih ya, orang-orang biasa ya emang ngefan sama dia kena imbas juga, paling enggak ya tambah follower juga udah gitu terus. Pokoknya kita tuh di sini silaturahmi ya, jangan ada macam-macam deh tuh. Pokoknya selain hiburan, Aisar juga kan potek orangnya ya, kita tahu kus udah gitu terus Kabela ya, nunggu ngebahas Kabela lagi. Kabela kelepasan sampai kagak tahu udah memang dia ngomong katanya Aisar masuk ke live aku tapi nyariin video udah nggak ada. Bisa jadi ya kan, udah kode-kode sama Fuji udah keluar Aisar mas. Udah pokoknya intinya udah tuh kekerahan dah ya. Kita bahkan yang kebaik aja, mama semuanya ya tetap kerja say. Ini gua aja lagi kerja nih, lagi makan tetap aja nih bela-belain mau ngocek bentar karena ini hiporia gue sih ya, kesenangan gue ngeliat Fuji sama Aisar. Oh ya satu lagi gue kena yang ngeliat artikel ya Fuji yang ngebahas Fuji tuh juga sampai Aisar lah, dia suka berbagi tapi dia tuh orangnya nggak mungkin nggak kayak Aisar ya, lagi kejir di hip hop emang
konten berbagi kebaikan. Nah, Fuji tuh pernah loh berbagi ke anak-anak Papua ya, anak-anak susah di Papua. Dia ngasih membagi rezeki. Pokoknya tuh anak-anak Papua itu sebenarnya dikasih kayak tas sekolah apa segala macam. Terus mereka pada ngomong ini gisnya dari Kak Fuji ya, kita doain ke Kak Fuji pada begitu. Pokoknya begitu juga banyak sih sebenarnya. Cuman dia emang anaknya humble ya, sama sama Aisyah. Tidak, Aisyah fotonya sama Fuji juga sama ya, randomnya sama, ngocolnya sama ya. Kalau megang apa-apa tuh kalau si Fuji kan suka kayak ribet ya, suka jatuh apa gitu megang mokong. Sama nih udah Fuji ya. Udah kita segitu aja nih beli motor-motornya ya. Udah sini. Terang itu aja ya. Udah. Kukira Capu, ternyata Aisar Suhu, guys. Yap, kenapa gue bisa bilang Aisar Suhu? Karena ini benar-benar cara dia menangin hati Fuji itu di luar Nurul ya, di luar kebanyakan effort pria-pria yang mengejar cinta wanita di luar sana. Kalau kita kan mikirnya pasti setelah pulang dari Malaysia itu Aisyah ke Jakarta bakal nemuin Fuji, bakal ngajak Fuji pusing-pusing, bakal ketemu Gala, main sama Gala, terus bakal bakal deket sama keluarga Fuji dan lain sebagainya ya, seperti ekspektasinya para netizen. Tapi yang dilakukan Aisar apa? Yang dilakukan Aisar malah menjauhi Fuji dari sosial media. Dia nggak nyebut nama Fuji lagi, dia nggak nyangkutin apapun yang dilakukan dengan Fuji. Ketemu orang-orang di lapangan pun kalau nyebut nama Fuji dialihkannya ke yang lain. Bahkan ya, ini kalau kalian itu ada konten yang dia di panti asuhan, itu kan sebenarnya ada bagian yang dia video callan sama Fuji, tapi itu nggak dia tampilin. Kalau sebagian besar orang mungkin kiranya ya udahlah, Aisar emang udah nggak serius lagi sama Fuji, dia udah nggak nunjukin effortnya, dia malah sibuk dengan urusannya sendiri, sibuk dengan keliling Indonesianya, sibuk dengan teman-temannya. Udah deh, ditanya Fuji juga dia kayaknya nggak sesemangat dulu, nggak seantusias dulu. Jadi ya wajar sih kalau misalnya orang-orang berpikiran kayak gitu, nggak salah juga. Tapi sebenarnya ini tuh caranya Aisar, tahu guys, ini tuh caranya Aisar untuk apa? Untuk membuat Fuji itu jadi benar-benar mikir kayaknya nih cowok oke juga nih. Nah, melihat situasi ini Aisar tuh nggak bisa salah langkah guys, karena kalau misalnya dia salah langkah udah deh metong di tengah jalan, dia udah belum perang udah kalah duluan. Karena aduh, ini sosial media ini benar-benar luar biasa ya. Jadi kalau kalian ingat nih kasusnya Bunga Bangke itu kan lumayan bikin Aisar down dan lumayan ngeganggu Fuji juga ya. Karena Fuji ikut kebawa-bawa namanya karena diungkit-ungkit masa lalu Fuji juga. Dan itu beneran Fuji udah speak up, dia jadi stres, dia jadi sedih juga. Dan itu menurut gue ya membuat Aisar itu kayaknya mutar otak, ini kayaknya nggak bisa nih kalau gue terus-menerus deketin Fuji di sosial media begini, yang ada makin huru hara. Dan benar aja, selama kasus Bunga Bangke itu Aisar cuma diem, Aisar nggak ngebalas apapun. Yang mungkin di belakang layar dia jelaskan sama Fuji, who knows ya, tapi yang tampil di permukaan kan Aisar diem, Aisar nggak ngebalas, Aisar tetap terus melakukan hal-hal positif, Aisar terus menebar kebaikan. Dan dengan sendirinya kasus Bunga Bangke ini lenyapkan. Siapa yang melenyapkan? Tangan-tangan netizen yang sayang sama Aisar, yang nggak pengen mengganggu kapal mereka berlayar. Nah, sekarang muncul masalah baru lagi di mana Aisar itu dibilang pansos, dibilang cuma memanfaatkan Fuji dari popularitas, dari follower, dari karir dan lain sebagainya. Ya nggak salah juga kalian mikir kayak gitu, itu wajar karena sekasat mata emang itu yang terlihat. Tapi cara Aisar untuk meredam pansosan ini itu elegan banget sih kata gue. Dia benar-benar fokus dengan tujuannya, itu apa? Membantu lebih banyak orang di seluruh Indonesia.
dan dia bakal keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dia bakal terjun langsung ke lapangan dan cepat atau lambat ini bakal kayak bunga bangke sih. Jadi yang menyelesaikan masalah Aisar itu bukan Aisarnya sendiri, tapi tangan-tangan netizen, tangan-tangan orang yang tersentuh dengan apa yang dilakukan Aisar. Jadi dengan sendirinya itu semesta bilang kalau Aisar itu emang udah bersinar dari sananya, kalau Aisar itu nggak pansos, Aisar itu kesini memang niatnya cuma bantu banyak orang. Aisar itu emang tipe magnet, tanpa Fuji, tanpa siapapun, orang-orang tetap mengikuti dia. Ya, ini elegan banget sih kata gue. Dan gue yakin banget di tahap ini itu Fuji bakal mikir keras. Ini kayaknya bener Aisar serius sama dia. Aisar benar-benar nunjukin kalau misalnya emang dia nggak terpengaruh sama hujatan sosial media. Karena guys, yang bisa nemeni Fuji itu lelaki yang tahan mental sekuat baja, tahan dengan segala macam hujatan, tahan dengan segala macam face dan hater Fuji. Jadi harus laki-laki yang luar biasa. Dan Aisar good banget ya. Jadi dia dia membersihkan namanya bukan dengan koar-koar, bukan dengan klarifikasi sana sini, tapi dengan aksi nyata. Makanya kita lihat aja guys, ini cepat atau lambat pasti ini sesuai dengan harapan kita. Pokoknya doain yang baik-baik aja ya. Doain yang baik-baik aja. Semangat Aisar, semoga semua impiannya itu terwujud di 2025. Oke?